Yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kelompok 8, mata kuliah akuntansi internasional, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Standar Audit dan Akuntansi Global. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Maria Siti Fatimah, dengan NIM 2019-12205. Yang kedua ada Muhammad Anang Lutfi dengan NIM 2018-12140. Yang ketiga ada Muhammad Nur Hambali dengan NIM 2019-12180. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai standar audit dan akuntansi global. Next. Bentar. Ya, anjir gak penuh. Next slide. Oke, bisa. Standar audit dan akuntansi global. Upaya harmonisasi akuntansi di seluruh dunia dimulai sebelum Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC didirikan pada tahun 1973 dan menjadi makin pesat pada tahun 1990-an. Sesuai dengan berkembangnya globalisasi bisnis internasional dan pasar surat berharga, serta meningkatnya pencantuman saham oleh banyak perusahaan. Upaya harmonisasi melibatkan para penentu standar akuntansi, pengatur pasar surat berharga, bursa efek, dan pihak penyaji atau pengguna laporan keuangan. Standar yang terharmonisasi bersifat kompatibel sehingga tidak mengandung pertentangan. Sesuai dengan rencana IASC, konvergensi standar akuntansi internasional dan nasional mencakup penghapusan berbagai perbedaan secara perlahan melalui upaya kerjasama antara IASC, penentu standar nasional, dan kelompok lain yang menginginkan solusi terbaik bagi persoalan akuntansi dan pelaporan. Konvergensi akuntansi mencakup konvergensi 1. Standar akuntansi yang membahas ukuran dan penyajian, 2. Penyajian terkait penawaran surat berharga dan daftar bursa efek yang dibuat oleh perusahaan go public, dan yang ketiga ada standar audit. Next. Survei konvergensi internasional. Dengan menggunakan perangkat standar akuntansi bersama, biaya untuk penerbit efek akan menjadi lebih rendah. Ketika suatu perusahaan memasuki pasar saham yang di luar yurisdiksi negaranya, perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat laporan keuangan dengan menggunakan perangkat standar akuntansi yang berbeda. Keuntungan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu 1. Standar laporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi modal. Biaya modal akan dikurangi. 2. Para investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi. Portofolio lebih bermacam-macam dan risiko keuangan dapat dikurangi. Transparansi dan persaingan di pasar global akan lebih terjaga. 3. Perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan strategi dalam mengambil keputusan mengenai merger dan akuisisi area usaha. 4. Pengetahuan dan keahlian akuntansi dapat ditransfer tanpa batasan ke seluruh dunia. Dan yang kelima, ide-ide terbaik yang muncul dari aktivitas berstandar nasional dapat ditonjolkan dalam mengembangkan standar global dengan kualitas terbaik. Next. Selanjutnya, kritik terhadap standar internasional. Proses menjadikan standar akuntansi menjadi standar internasional juga menimbulkan kritik.
Di awal tahun 1971, sebelum IASC atau Komite Standar Akuntansi Internasional dibentuk, sebagian orang mengatakan bahwa standar internasional terlalu sederhana untuk memecahkan masalah yang rumit. Para pengamat yang lain menyatakan bahwa firma-firma pelayanan akuntansi internasional yang luas menggunakan standar akuntansi internasional sebagai alat untuk memperluas pasar mereka. Muncul pula ketakutan bahwa penggunaan standar internasional akan menciptakan standar overload. Perusahaan-perusahaan yang memberikan reaksi pada tekanan nasional, sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang akan sulit untuk memenuhi tuntutan-tuntutan internasional yang rumit dan memakan biaya. Kritikus bersikeras bahwa standar internasional tidaklah cocok untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, terutama perusahaan yang tidak terdaftar tanpa akuntabilitas publik. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah versi dari Big GAAP atau Little GAAP, prinsip akuntansi yang berlaku umum, besar atau kecil, telah disusun dengan mengacu pada standar internasional bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dan telah disederhanakan bagi perusahaan lainnya. Next. Selanjutnya, rekonsiliasi dan pengakuan bersama. Dua pendekatan lainnya telah dimaksimalkan sebagai solusi yang sesuai bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan pengajuan laporan keuangan lintas negara. Ada dua, yaitu yang pertama rekonsiliasi dan yang kedua pengakuan bersama. Dengan adanya rekonsiliasi, firma-firma asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi yang diterima di negaranya, tetapi juga harus memberikan rekonsiliasi antara critical accounting measure atau pengukuran akuntansi kritis, misalnya laba bersih dan ekuitas pemegang saham, yang berlaku di negaranya dan di negara di mana laporan keuangan tersebut diajukan. Next. Selanjutnya yaitu evaluasi. Pertentangan mengenai harmonisasi atau konvergensi memang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan. Opini-opini yang menentang harmonisasi memiliki manfaat tersendiri. Namun, bukti-bukti terbaru menunjukkan bahwa tujuan harmonisasi akuntansi internasional mengenai akuntansi, pengungkapan, dan audit telah diterima secara luas, sehingga kecenderungan akan konvergensi internasional akan terus berlanjut atau bahkan meningkat. Di samping adanya perdebatan tersebut, semua hal mengenai akuntansi sedang berada dalam proses harmonisasi dunia. Banyak perusahaan dengan sukarela mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Perusahaan-perusahaan tersebut berlaku demikian karena telah melihat keuntungan ekonomi dari adopsi standar akuntansi dan pengungkapan yang dapat dipercaya di seluruh negara. Selain itu, perusahaan-perusahaan secara sukarela memperluas pengungkapan mereka sejalan dengan IFRS dalam menjawab permintaan dari investor dan lembaga-lembaga serupa pengguna laporan keuangan lainnya. Keberhasilan usaha-usaha konvergensi terbaru yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional dapat menjadi ciri bahwa konvergensi telah sebagai respon alami terhadap tuntutan ekonomi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Anang Lutfi. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah penyusunan standar akuntansi internasional. Yang pertama, tahun 1959, Jacob Krasov, partner pendiri besar Eropa Akuntan Independen, mendesak dimulainya pembuatan standar akuntansi internasional. Yang kedua, tahun 1961, Grobe de Gross yang terdiri atas profesional akuntan aktif dibangun di Eropa untuk memberikan pada pejabat Uni Eropa mengenai masalah-masalah akuntansi. Yang ketiga, tahun 1966, studi grup dibentuk oleh instansi
akuntansi profesional dari Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Yang keempat, tahun 1973, International Accountant Standard Committee atau IASC didirikan. Yang kelima, 1977, International Federation of Accountants atau IFAC didirikan. Selanjutnya, ikhtisar organisasi besar internasional yang mendukung konvergensi akuntansi. Ada 6 organisasi telah menjadi pemain kunci dalam menentukan standar akuntansi internasional dan dalam memajukan penyelarasan akuntansi internasional. Yang pertama, IASB, yang kedua EU, yang ketiga IOSCO, yang keempat IFAC, yang kelima ISAR, bagian dari United Nations Conference atau UNCTAD, yang keenam OECD Working Group. IASB mewakili kepentingan dari organisasi sektor swasta yang disebut juga European Commission atau EC, kelompok kerja OECD dan ISAR merupakan kesatuan politik yang mendapatkan kekuatan mereka dari perjanjian internasional. Aktivitas utama IFAC adalah menerbitkan arahan teknis dan profesional serta memajukan pengadopsian keputusan IFAC dan IASB. IOSCO memajukan peraturan tingkat tinggi termasuk standar akuntansi dan pengungkapan tingkat tinggi untuk perdagangan dan pencarian modal lintas batas. International Accounting Standard Board. IASB memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan untuk kepentingan publik seperangkat standar akuntansi dunia yang berkualitas tinggi, mudah dimengerti dan tidak sulit dilaksanakan, yang menuntut informasi berkualitas tinggi, transparan, dan sebanding mengenai laporan keuangan dan kondisi keuangan lainnya, guna membantu perusahaan-perusahaan di pasar modal dunia dan pengguna lainnya dalam membuat keputusan bisnis. Yang kedua, memajukan penggunaan dan penerapan yang tepat dari standar-standar yang dibuat. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan khusus perusahaan kecil menengah dan perkembangan ekonomi guna memenuhi tujuan nomor 1 dan 2. Yang keempat, meningkatkan kualitas konvergensi standar akuntansi di setiap negara serta standar akuntansi internasional dan standar pelaporan keuangan internasional. IASB menjadi wakil dari organisasi akuntansi yang ada di sekitar 100 negara. Dengan sangat banyaknya basis dukungan ini, IASB menjadi tenaga pengarah dalam menentukan standar akuntansi internasional. Selama dasawarsa pertama berjalannya IASC, standar akuntansi internasional disusun hanya sebagai gambaran, bukan sebagai ketentuan. Standar awal ini menyusun praktek akuntansi yang serupa di setiap negara dan meniadakan praktek yang berbeda-beda. Standar inti IASC dan persetujuan IOSCO. IASB sebagaimana pendahulunya IASC selama ini tengah berjuang untuk mengembangkan standar akuntansi yang akan diterima oleh regulator sekuritas di seluruh dunia. Sebagai bagian dari usaha ini, IASC mengadopsi rencana kerja untuk menghasilkan suatu inti yang komprehensif dari standar berkualitas. Pada Juli 1995, Komite Teknis IOSCO menyatakan persetujuannya akan rencana kerja yang telah disusun. Standar ini pun akhirnya lengkap dengan adanya persetujuan dari IAS 39 pada Desember tahun 1998. Tinjauan ulang IOSCO akan standar inti dimulai tahun 1999 dan pada tahun 2000 IOSCO mengesahkan penggunaan standar IASC untuk pendanaan dan penawaran lintas batas.
Selanjutnya adalah struktur IASB baru. IASB yang telah direstrukturisasi bertemu untuk pertama kalinya di tahun 2001. Kepergurusan IASB setelah diubah antara lain yang pertama Dewan Pengawas. IASB memiliki 22 pengawas, 6 dari Amerika Utara, 6 dari Eropa, 6 dari wilayah Asia atau Pasifik, dan 4 dari wilayah lainnya. Para pengawas menunjuk anggota-anggota Dewan Komite Inspirasi Laporan Keuangan Internasional dan Dewan Penasihat Standar. Para pegawai bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, memantau serta meninjau prioritas dan operasional IASB. Yang kedua, Badan Pengurus IASB. Badan ini membangun dan meningkatkan standar laporan dan akuntansi keuangan dalam berbisnis. Badan ini bertanggung jawab penuh akan hal-hal terkait IASB, termasuk penyusunan dan penerbitan standar akuntansi internasional, standar laporan keuangan internasional, dan pemberian persetujuan agenda teknis dan pelaksanaannya. Yang ketiga, Dewan Penasihat Standar. Dewan Penasihat Standar ini yang anggotanya ditunjuk oleh pengawas, memiliki anggota sebanyak 30 orang atau lebih yang memiliki latar belakang tempat dan pendidikan yang berbeda yang ditunjuk selama 3 tahun masa jabatan yang dapat diperpanjang. Yang keempat, IFRIC terdiri atas 12 anggota yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. IFRIC menginterpretasi penggunaan standar akuntansi internasional dan standar laporan keuangan internasional dan memberikan arahan mengenai perihal-perihal dalam pelaporan yang tidak secara spesifik dibahas di IAS dan IFRS, dan masih dalam konteks kerangka kerja IASB, menerbitkan interpretasi naskah dan meninjau komentar publik mengenai naskah tersebut, serta mendapatkan persetujuan dari Badan Pengurus untuk menyetujui interpretasi akhir. Selanjutnya akan dibahas oleh Ambali. Berikutnya adalah ringkasan standar pengungkapan internasional untuk penawaran lintas batas dan pendataan awal oleh penerbit efek asing. Yang pertama ada identitas direksi, pengurus senior, dan penasihat serta laporan pertanggungjawaban. Kedua, statistik dan jadwal yang diharapkan. Yang ketiga, informasi utama. Yang keempat, informasi tentang perusahaan. Yang kelima, tinjauan dan prospek operasional dan keuangan. Yang keenam, ada direksi dan pengurus. Yang ketujuh, transaksi antara pemegang saham besar dan pihak terkait. Yang kedelapan, informasi keuangan. 9, penawaran. Dan yang terakhir, informasi tambahan. Prinsip pengungkapan terus-menerus dan pelaporan pengembangan materi. Yang pertama ada unsur utama dari kewajiban pengungkapan terus-menerus. Yang kedua, ketetapan waktu. Yang ketiga, pengungkapan yang simultan dan identik. Yang keempat, penyampaian informasi. Kelima, kriteria pengungkapan. Dan yang terakhir, perlakuan yang sama pada setiap pengungkapan. Berikutnya, International Federation of Accountants atau IFAC. Standar audit berkualitas tinggi merupakan hal penting untuk memastikan bahwa standar akuntansi diinterpretasikan dan diterapkan dengan teliti. Standar audit dan akuntansi internasional bersifat saling berhubungan. Standar akuntansi menjelaskan mana informasi akuntansi yang berguna, sedangkan standar audit menimbang auditor dalam menentukan jika informasi tersebut dapat diandalkan. Oleh karena itu, hal tersebut bisa menempatkan investor, kreditur, dan yang lain dalam situasi di mana mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Audit eksternal dari 10 negara benua Eropa, Amerika, dan Asia telah menyatakan poin-poin mengenai audit atau independent external analysis sebagai berikut. Pertama, alasan utama dari audit eksternal sangat beragam. Kedua, tanggung jawab auditor beragam juga dari seluruh dunia. Ketiga, orang yang melakukan audit bermacam-macam. Keempat, negara-negara sekarang telah mengambil langkah untuk
mempererat kontrol akan profesi audit. Kelima, auditor menghadapi tanggung jawab yang semakin tinggi untuk meningkatkan penguasaan badan hukum. IAFC merupakan organisasi global yang lebih dari 160 anggota dari 120 negara yang mewakili dari 2,5 juta akuntan. IAFC dijalankan oleh Dewan IAFC yang anggotanya terdiri atas perwakilan masing-masing negaranya. Tugas profesional IAFC dilakukan melalui Badan Penyusunan Standar dan Panitia Kerja. Badan Penyusunan Standar IAFC adalah pertama, International Accounting Education Standard Board. Yang kedua, International Auditing and Assurance Standard Board. Yang ketiga, International Ethics Standard Board of Accountants. Yang keempat, International Public Sector Accounting Standard Board. Sedangkan panitia kerja IAFC adalah sebagai berikut. Pertama, panel penasihat pemenuhan. Kedua, komite negara berkembang. Ketiga, komite pencalonan. Keempat, komite akuntan profesional dan bisnis. Kelima, komite usaha kecil menengah. Keenam, komite auditor transnegara. Badan Asuransi Auditing Internasional IAFC mengeluarkan standar nasional tentang auditing atau ISA yang disusun ke dalam kelompok-kelompok di bawah sebagai berikut. Pertama, pengenalan kerja. Kedua, prinsip tanggung jawab umum. Ketiga, perkiraan risiko dan respon terhadap risiko yang telah diperkirakan. Keempat, bukti audit. Kelima, penggunaan kerja lainnya. Dan yang terakhir, area khusus. IAFC memiliki hubungan yang dekat organisasi internasional lainnya seperti IASB dan IOSCO. Laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang makin banyak itu diaudit sesuai standar internasional IFAC tentang auditing, dan semua audit laporan keuangan di Uni Eropa harus mengikuti ISA. Kelompok kerja para ahli antara pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam International Standard of Accounting and Reporting atau ISAR. ISAR didirikan pada tahun 1982 dan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintahan yang terdedikasi terhadap akuntansi dan auditing pada level badan hukum. Cita-citanya adalah memajukan transparansi, reliabilitas, dan keterbandingan akuntansi dan pelaporan badan hukum. Begitupun untuk meningkatkan pengungkapan pada penguasaan badan hukum oleh perusahaan-perusahaan di negara berkembang dan negara yang sedang mengalami transisi ekonomi. ISAR merupakan pendukung awal pelaporan lingkungan dan prakarsa terkini difokuskan terhadap penguatan dan akuntansi badan hukum oleh perusahaan kecil menengah. ISAR juga telah melakukan proyek bantuan teknis di sejumlah wilayah seperti reformasi dan pemeliharaan akuntansi di Federasi Rusia, Azerbaijan, dan Uzbekistan, serta merancang dan mengembangkan program pembelajaran akuntansi jarak jauh di wilayah Afrika yang berbahasa Prancis. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri atas 30 negara perekonomian pasar, sebagian besar negara industri, yang pengurusnya bernama Dewan EOCD dan memiliki sekitar 200 komite dan kelompok pekerja. OECD mempublikasikan tren pasar keuangan 2 kali dalam setahun yang menilai tren dan prospek di pasar keuangan nasional dan internasional dalam wilayah OECD. Dengan anggota yang berisi negara-negara dengan industri besar, OECD seringkali menjadi penyeimbang bagi badan lainnya seperti PBB dan Konferensi Internasional Serikat Perdagangan Bebas yang telah membangun kecenderungan untuk melakukan tindakan kontraduktif dengan keinginan anggotanya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak video presentasi kami dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.